saku kantong kita ini juga mungkin akan sering kosong, tapi tidak dengan hati kita. Serasa pengen punya anak. Daniel Owen Podcast, datang duduk wora. Welcome to Daniel Owen Podcast, datang duduk wora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Terima kasih banyak, panggauan Tuhan Yesus memberkati buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru nonton channel ini, saya ucapkan selamat datang di Daniel Owen Podcast. Dan di channel ini pastinya kami akan mengundang anak-anak muda, warga Momere dulu untuk saat ini, yang bisa menginspirasi teman-teman muda semua. Dan buat teman-teman semua, teman-teman juga boleh dipromosikan barang-barang di sini, teman-teman bisa endorse, teman-teman bisa taruh di teman-teman barang-barang sini kalian promosikan, dan itu gratis teman-teman. Oke? Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya teman-teman Momere sudah kenal ya, di kalangan anak-anak muda komunitas pasti sudah tahu, atau di kalangan pegawai negeri sipil juga pasti sudah tahu. Karena beliau adalah PNS, anak muda yang kreatif. Amin, amin. Dan ada Kakak Kika. Halo, selamat malam. Selamat malam, pokoknya selamat apa saja. Terima kasih sudah diundang ke channel yang keren ini. Oke, terima yang kasih. Yang lagi booming sekarang. Oke. Lagi naik daun. Jadi kemarin waktu ditawarkan untuk Kak Kika main-main ke Daniel Owen Podcast, siapa yang tidak mau? Oke, siap. Terima kasih banyak. Dan teman-teman harus tahu saya di sini agak minder karena beliau adalah salah satu penyiar dari Sony FM. Jadi saya penyiar baru di sini. Oke, Kak Kikan bisa menceritakan sedikit tentang Kak Kikan. Pokoknya ceritakan sedikit tentang Kak Kikan. Banyak juga tidak apa-apa. Yang pasti aku masih sendiri. Oke. Saya Kikan, sekarang bergiat di komunitas huruf kecil, terus sebenarnya ada beberapa komunitas sih. Oke, boleh disebutkan. Jadi huruf kecil, terus komunitas KH juga, terus ada komunitas bola itu Peña Real Madrid di Indonesia. Terus apa ya? Komunitas jalan kaki juga. Oke. Itu saja dulu. Banyak sih sebenarnya. Oke, banyak sekali. Banyak sekali yang Kaki kan tidak capek ikut banyak komunitas begitu. Saya tuh selalu ingat apa yang bapak saya bilang, kalau kita capek terus bahkan sampai kita saat berkegiatan itu mungkin kita bisa sampai menangis, tapi ketika kita sampai pulang ke rumah kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan bahagia, berarti apa yang kita buat itu benar. Oke, siap. Jadi sejauh itu kegiatannya positif, ikut saja dulu. Oke, siap. Kak Kiki kan sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah mampir ke sini, dan di belakang layar ada adik saya Alfred Owen. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu di belakang layar siapa, di belakang layarnya saya yang rekam semua ini, yang ambil video semua itu ada adik saya Alfred Owen di belakang situ. Jadi nanti mungkin next Alfred Owen Podcast. Amin. Jadi Kak Kiki kan ada banyak hal sih sebenarnya yang kalau kita ceritakan tentang Kak Kiki kan ini mungkin bisa berapa part nanti mungkin ya. Tapi mungkin yang kali ini saya mau ajak teman-teman tahu dari Kak Kikan, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang Kak Kikan dan komunitas huruf kecil. Kenapa Kak Kikan suka anak-anak, dan kenapa komunitas huruf kecil itu harus ada? Oke. Baik, terima kasih juga sekali lagi untuk Daniel Owen Podcast. Nah, sebenarnya untuk langsung suka anak kecil itu sebenarnya bukan langsung tiba-tiba saya suka anak kecil, tidak juga. Dan omong soal huruf kecil ini, sebenarnya yang membentuk huruf kecil ini justru orang-orang dewasa gitu, bukan anak-anak kecil. Jadi kebetulan waktu itu saya, Nai, ada Ibu Iin dan juga Pak Marno yang kebetulan kita suka menggambar, kumpul-kumpul menggambar, terus kebetulan ada 2 anak yang bergabung dengan kita waktu itu, terus minggu depannya datang lagi, bagaimana kalau kita buat komunitas. Awalnya cuma untuk saling share teknik-teknik menggambar, melukis, tapi lama-kelamaan karena makin banyak anak yang ikut,
Jadi sebenarnya untuk semakin ke arah sini kita tuh menemukan modelnya itu justru dalam perjalanan gitu. Oke, Dan siap. jadi dari awal itu 1-2 bulan pertama itu betul-betul soal menggambar. Terus akhirnya kita berpikir apakah tidak sebaiknya sekaligus dengan pendidikan karakter gitu. Dan kenapa huruf kecil? Kenapa harus komunitas anak-anak gitu? Saya pikir di Maumere sudah banyak nih komunitas untuk orang dewasa ataupun remaja. Kemarin ada Army Move karena Oke, siap. itu Army contoh Move, salah betul. satu. Terus ada banyak sekali komunitas bola gitu. Terus ada yang mengurusi sampah juga, kebersihan. Terus ada lagi komunitas yang suka tanaman hias kayak gitu. Nah, semua ini komunitas untuk orang dewasa. Kenapa tidak sih kita buat satu komunitas yang menghimpun anak-anak begitu? Dan itu ide pertama. Kemudian yang ide yang kedua saya pikir saya dan teman-teman berpikir bahwa di Maumere ini kita sangat kekurangan, bahkan bisa dibilang tidak ada ya taman bermain yang bisa bisa menampung anak-anak, Betul. yang bisa leluasa bermain tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas gitu. Minimal taman bermain yang mungkin punya kamar mandi atau toilet yang nyaman untuk anak-anak, seperti itu kita belum ada gitu. Oke. Dan ya sudah, selain keprihatinan atas hal-hal itu juga ya kami juga prihatin, kita tuh makin kesini teknologi makin berkembang, tapi akhlak terus etika dari anak-anak muda yang tentu saja itu berawal dari anak-anak itu justru makin pudar hal-hal baiknya gitu. Dan kita percaya setiap keluarga, seburuk apapun keadaan dalam sebuah keluarga, itu sebenarnya punya nilai-nilai positif yang entah kita sadari atau tidak itu ada, dan itu yang mau kita kembali perkenalkan atau kita kembali terapkan ke anak-anak sekarang yang karena teknologi, karena kesibukan bapak mamanya dan juga bahkan kesibukan si anak sendiri, Betul sekolah sekali. dan lain-lain, akhirnya tidak terlalu lagi memikirkan soal bagaimana berkomunikasi, bagaimana minta tolong, bagaimana mengucapkan terima kasih, bagaimana permisi dan sebagainya. Pokoknya intinya itu huruf kecil itu komunitas untuk anak-anak yang fokus pada pendidikan karakter. Oke, siap. Penjelasan yang sangat panjang sekali. Sampai saya bingung mau ngomong apa nih maksudnya. Tapi Kak Kiki kan basicnya guru TK ya? Nah, ini juga banyak yang ditanyakan ke kami sebenarnya. Jadi, saya dan teman-teman di huruf kecil itu tidak ada satupun yang basicnya mengurus anak-anak. Oke. Baik dari keseharian kita maupun latar belakang pendidikan itu tidak ada. Mungkin Tetapi tata boga atau guru olahraga? tidak ada. Hanya memang ada beberapa yang guru SMA, terus bahkan masih ada yang kuliah juga gitu. Dan saya pikir selagi kita punya niat tulus untuk mengarahkan anak-anak ini ke jalan yang baik, pendidikan karakter, saya pikir tidak harus punya pendidikan khusus sih. Nah, lagian kita juga tidak berjalan sendiri, kita tetap harus bekerja sama dengan orang tua, bahkan sekolah, dan itu buktinya kita juga buat grup WA khusus untuk orang tua di mana perkembangan anak-anak selalu kita sampaikan juga, baik secara japri maupun umum gitu. Jadi kalau ada si anak yang kayaknya perlu perhatian khusus dari orang tua atau ada perkembangan yang memang kita harus sampaikan secara pribadi ke orang tua, ya kita pakai japri gitu. Oke, siap. Tapi kalau boleh tahu komunitas ini sampai terbentuknya itu kira-kira tanggal berapa dan tahun berapa waktu itu terbentuknya? Nah, mungkin teman-teman mungkin di sini yang nonton belum tahu mungkin juga. Terus waktu itu awal mula terbentuknya itu ada beberapa orang yang ikut bergabung di situ. Terus waktu itu awal-awal pertemuan pada tahun-tahun pertama itu mungkin tempat tongkrongannya itu di mana? Terus mungkin diceritakan juga sekarang dengan masa pandemi seperti ini aktivitas teman-teman tuh seperti apa? Apakah live streaming ataukah mungkin
lewat WA saja ataukah mungkin hari ini bahkan vakum atau oke. Jadi yang pertama kegiatan kita itu kita terbentuk dulu. Kita terbentuk itu pas tanggal 14 Februari 2018. Jadi 14 Februari 2021 ini kita sudah 3 tahun. 3 tahun. Ya, hanya sudah memang 3 kebetulan tahun. tidak dirayakan karena masih pandemi gitu. Valentine berarti kemarin. Iya, Valentine. benar. Pas 14 Februari gitu. Kenapa kok tidak tanggal 15? Mungkin biar ada lebih ingat gitu. Oh, lebih ingat. Oh, Dan waktu itu memang kita tandai dengan satu kegiatan yang namanya ada cinta di setiap warna. Itu anak-anak menggambar dan memberikan hasil karyanya itu untuk orang tua dengan alasan yang juga mereka sampaikan sendiri. Ini kami gambarnya untuk misalnya untuk mama, terus kenapa gambar untuk mama begitu. Kemudian, saya rasa pengen mau jadi orang tua. Sayang. Fight. OTW, Pak. Amin. Oke, kemudian kegiatannya masih seputar menggambar. Terus waktu itu kita kegiatannya di dapur Sunda dulu. Kita belum dapat tempat yang pas karena dapur Sunda. Dapur Sunda. Waktu itu memang kita belum dapat tempat yang pas karena waktu itu juga pas masih musim hujan waktu itu. Jadi kalau mau harus di tempat terbuka, waduh, kayaknya agak susah. Nah, kita di dapur Sunda dulu. Kemudian makin kesini kita coba cari tempat yang lebih luas. Nah, jadi kita coba di Taman Kota di Patung Teka yang dekat Tugu Waning itu. Oh, yes. Nah, di situ dan memang kami sengaja untuk sama sekali tidak menerapkan yang namanya pola-pola pendidikan formal, misalnya absensi, ruang kelas, kursi, meja, sama sekali kita tidak pakai itu karena mungkin anak-anak dari kan kebetulan kegiatannya tiap hari Sabtu, jadi anak-anak dari hari Senin sampai hari Sabtu pagi itu kan dalam ruang kelas. Nah, mereka pasti ada rasa jenuh. Nah, kali ini kita coba bawa mereka ke ruang terbuka, ke taman, ke tempat bermain, tetapi konsep yang kita terapkan adalah bermain sambil belajar ketika bermain gitu. Jadi ada sesuatu pelajaran yang bisa mereka ambil dari setiap kegiatan yang kita buat bersama. Gitu. Sejauh ini masih di tempat ruang terbuka dan puji Tuhan sekalipun pandemi anak-anak yang bergabung makin banyak sehingga ini lumayan menguras otak juga di mana ini anak-anak harus kita bawa lokasinya di mana yang baik karena paling pertama kita pikir tempat untuk anak-anak ini yang pertama harus nyaman, aman. Selain memang kita harus jaga ada pendamping. Nah, itu kemudian yang berikut adalah kamar mandi atau toilet. Nah, karena pada anak-anak ini kita mengajarkan untuk tidak buang air sembarang gitu. Jadi ya karena minta maaf saya potong. Karena waktu itu saya kecil saya sering buang air sembarang. Iya serius. Iya saya harus cerita di sini. Saya harus buka aib di sini agar teman-teman juga tahu bahwa terkadang pada saat kita kecil kita tidak diingatkan atau kita tidak diarahkan dengan benar. Kadang-kadang bisa terbawa sampai besar. Itu serius karena waktu itu sempat teman saya namanya Roy Gilang itu juga sempat terbawa. Iya, terbawa sampai besar. Kok kayak pernah dengar ya namanya? Itu ada di podcast saya yang pertama itu. Teman saya itu yang suka motor itu kadang-kadang sembarangan buang air kecilnya. Minta maaf di sini. Saya harus bahas. Roy tolong. Kamu harus ikut kalau Roy bisa ikut komunitas kecil. Bisa. Boleh jadi pendamping, boleh. Kalau dia mau jadi anggota di situ, melukis, menggambar, mungkin boleh, berhenti, boleh. mungkin bisa diarahkan nanti. Karena saya pikir bisa diarahkan untuk minta maaf. Hal-hal itu perlu. Roy tolong. Roy. Dan bukan cuma toilet atau kamar mandi yang bersih saja, tapi juga pintunya harus tertutup dengan baik begitu. Karena memang jujur saja ini anak-anak yang dibawa ke huruf kecil juga kita pastikan kalau mereka buang air. Yang perempuan pasti diantar oleh pendamping perempuan, yang laki-laki pasti diantar oleh pendamping laki-laki, dan kita pastikan kalau si anak sudah bisa bersihkan sendiri, permisi cebo, nah kalau sudah bisa sendiri oke lah, tapi kalau tidak memang mau tidak mau kita yang harus bersihkan dan tentu saja kita butuh air dan segala macamnya, dan itu jujur saja masih sangat sulit. Kita tempat bermain anak-anak di Kota Maumere tidak ada yang menyediakan fasilitas itu. Kalaupun kita ke Taman Tsunami,
Oke, ada, tetapi saya pikir tidak terlalu untuk anak-anak karena mungkin terlalu rimbun dan sebagainya. Jadi itu mungkin menjadi catatan untuk untuk kita punya pemerintahan mungkin. Tetapi di sini kan tadi sempat diceritakan juga bahwa anak-anak itu diantar untuk minta maaf ke toilet dan sebagainya. Nah di sini apakah ada batasan usia? Takutnya kan kalau teman-teman di sini juga pasti yang nonton ini pasti bertanya, mungkin anak saya 1 tahun 2 tahun ini boleh tidak bergabung? Oke. Nah kan sampai hal-hal begitu. Oke. Kalau untuk usia bergabung ke huruf kecil ini, kalau untuk pesertanya sendiri, yang pertama bergabung di huruf kecil ini gratis. Gratis. Ingat, gratis. Luar biasa. Tidak dipungut biaya. Sosial. Jadi ini murni kerja sosial, non profit nih. Kita tidak mengambil keuntungan dari sini. Kalau rugi malah banyak. Kalau keluar dari kantong sendiri malah banyak, tapi itulah karena sudah mungkin passionnya di situ, jadi sama sekali tidak masalah soal itu. Awalnya kita tuh cuma dari yang PAUD sampai dengan SMA. Kita untuk usianya kita tidak patokan berapa. Oh, berarti SMA juga boleh sekali bergabung. Ya. Pernah kita buka pertama itu langsung ada yang SMA, terus sekarang sudah kuliah dia, tapi komunikasinya masih lancar sama kita. Terus kemudian makin kesini ada malah yang belum genap 3 tahun. Tapi itu bagaimana itu ya? Itu ternyata itu juga memang dalam proses berkegiatan akhirnya kita menemukan, oh ternyata bisa nih begini, bisa nih, terus sambil kita cari-cari di internet bagaimana kalau misalnya anak usia yang begini, dan kita coba minta kerjasamanya dengan orang tua. Kalau orang tua mau mengantarkan anak yang 3 tahun atau di bawah 3 tahun, yang pertama tuh harus dipastikan orang tuanya ikut serta. Kalau anak itu sendiri misalnya, artinya tidak ada kakaknya yang ada di huruf kecil sebelumnya. Kalau sudah ada kakaknya di huruf kecil, biasanya si adik ini akan lebih betah. Tapi untuk minggu pertama kalau boleh orang tuanya ikut serta dulu. Oke deh. Kemudian kalau si anak sudah mulai nyaman, boleh ditinggalkan sama kakaknya. Tapi juga pastikan ada misalnya mungkin susunya atau makanannya, camilannya, terus juga mungkin popoknya harus kita pastikan dari rumah memang popok yang masih bersih begitu, sehingga anak ini tidak gelisah gitu kan. Oke, siap. Nah, seperti itu sih sebenarnya untuk yang boleh bergabung. Oh, untuk boleh bergabung. Kalau boleh tahu untuk sampai saat ini ya, jadi sampai saat ini tuh kira-kira komunitas huruf kecil ini sudah berapa nih? Sudah berapa anggotanya atau peserta di dalamnya mungkin? Kalau boleh dibilang ini sudah 100-an orang, sudah banyak sekali. Hanya memang anak-anak ya seperti orang dewasa juga kadang-kadang ada jenuhnya begitu, dan ini memang yang harus kita pahami bersama, dan untuk itulah kami tuh tidak membuat sistem absen gitu. Kalau kita lihat siapa saja yang datang oke, tapi tidak ada sistem absen seperti di sekolah. Kenapa begitu? Karena anak-anak itu masih ada dengan boleh kita bilang rasa iri begitu. Aduh, minggu lalu saya tidak datang gitu. Terus ini Daniel datang, waduh berarti Daniel sudah belajar lebih dari saya. Itu tidak ada konsep begitu. Jadi huruf kecil itu kita buat seperti rumah gitu, rumah. Okay. Jadi kapan si anak ini merasa nyaman, dia boleh datang kapan saja. Jadi kalaupun dia sudah hilang 5-6 bulan terus kembali lagi, tidak apa-apa. Sabar. Ada yang hilang 5 tahun juga? Ada. Oh. Kemana? Baru 3 tahun huruf kecil. Oke. 5 bulan bukan 5 tahun. Oke. Satu server mungkin. Oke. Tapi untuk pengajar atau teman-teman yang pendamping mungkin lebih tepatnya itu untuk saat ini kira-kira berapa orang? Terus masing-masing pendamping itu fungsinya apa sih? Oh gitu. Terus contoh saya sebagai Daniel podcast begini bisa mendampingi teman-teman begitu untuk ajar podcast. Oh, kenapa tidak? Selagi itu hal positif kan, itu hal positif, hal baik, tidak apa-apa sih. Okay. Dan kalau untuk pendamping, kami lebih senang disebut pendamping karena justru pendamping PK. Pendamping hidup. Pendamping saja. Biasa saya dengar itu kan banyak pendamping itu PKH begitu kan. Apapun pendampingnya,
lebih menyenangkan kalau jadi pendamping hidup. Nah, Oke, jadi gini. selain mengajar anak-anak tuh bisa gombal juga. Oke, jadi gini, kenapa kita lebih senang disebut pendamping? Karena justru kami merasa kami bertumbuh bersama anak-anak ini gitu. Usia mungkin boleh beda, tapi banyak hal juga yang kami dapatkan dari anak-anak ini gitu. Jadi kami lebih senang disebut pendamping. Kalau untuk totalnya kami kira-kira 12-an orang dan semuanya ini memang dari komitmen awal bergabung ke Huruf Kecil itu yang pertama harus sayang anak-anak dan jujur, itu saja sih sebenarnya, sayang anak-anak dan jujur. Kemudian juga oh iya, ada satu komitmen lagi kalau kita masuk jadi pendamping Huruf Kecil, selama berkegiatan tidak boleh maki, keluarkan kata-kata kotor, terus tidak boleh merokok atau tidak boleh minum minuman keras. Itu sih yang aturan wajib di Huruf Kecil sebagai pendamping Huruf Kecil. Kemudian kita ada sekitar 12-an orang dan itu memang tidak diwajibkan bahwa setiap minggu mereka harus datang, itu tidak. Nah, karena setiap pendamping juga pasti ada kesibukan masing-masing gitu. Sementara perannya di dalam semuanya sama sih. Kita tinggal berbagi tugas. Oh, ini hari ini kita menggambar misalnya. Alat gambar ada di Kakak Eki, nanti Kakak Eki bisa bawa. Terus Kakak Ati nanti bawa materi tentang ini. Nanti sebentar permainan ini dipandu Kakak Cecil. Begitu sih sebenarnya, tinggal kita rolling saja gitu. Oke, tetapi teman-teman pada masa pandemi seperti ini, apakah sekarang vakum ataukah masih berlanjut kegiatan? Dan apapun, kalaupun berlanjut kegiatan itu, apakah untuk protokol kesehatan dan sebagainya itu kan otomatis ada anak-anak kecil juga yang seperti diceritakan anak kecil yang paling kecil sekali itu kan bisa saja berdampak begitu. Itu mungkin teman-teman dari komunitas Huruf Kecil itu menyikapi itu seperti apa? Oke. Nah, kalau untuk pandemi sendiri itu memang awalnya kita sempat down juga. Nah, ini apakah komunitas ini akan terus berjalan atau bagaimana? Karena kita tidak tahu juga apakah pandemi ini akan berlangsung lama atau tidak gitu. Nah, tahun lalu kita sempat buat dengan daring. Minum. Ada minuman enak nih. Saya juga haus dari tadi sudah lihat tapi tidak ada momen untuk minum nih. Oh gitu. Oh iya, ini es kelapa jeruk soalnya. Betul. Jadi ini es kelapa jeruk dari Lavatos. Terima kasih untuk Lavatos yang sudah endorse. Jadi buat teman-teman yang mau endorse, mau promosikan barang-barangnya di sini boleh. Intinya jangan mempromosikan tanah dan lain-lain saja. Ini es dan jeruk, bangunan. Jadi es kelapa jeruk, kelapanya banyak. Enak. Jadi kasih aja mereka di belakang tidak makan. Jadi di sini ada juga bisa di-review kakikan yang gitu. Nah, yang hobi-hobi nih. Kebetulan saya sering order di Lavatos dan ini termasuk varian yang paling saya suka. Ada 3 di sini, saya pesan red velvet, Oreo sama Choco Lava. Nah, nanti sebentar kita coba juga dan ini 3 varian ini cocoknya sama ini es kelapa jeruk dan harus terpisah lagi. Iya. Bisa makan. Oke. Jadi yang suka toast ini recommended banget dan ini harganya cuma 12.000 kalau yang red velvet sama murah ya? Iya. Mereka takut rugi ya? Kenyang lagi. Kenyang lagi besar begini baru. Ini pas diksi yang bakar nih. Terima kasih Lavatos, enak. Enak banget. Oke, saya langsung cerita soal Huruf Kecil tadi. Jadi kita sempat ragu ketika pandemi itu, terus kita buat daring dan itu kita coba libatkan orang tua karena waktu itu kan kegiatan harus dalam rumah. Jadi setiap kegiatan kita minta ada keterlibatan orang tua, entah itu bantu mempersiapkan alatnya, entah itu bantu ketika proses proses kegiatannya. Dan di luar dugaan ada anak-anak yang dari luar Maumere yang juga ikut gitu. Jadi iya, itu kita buat seperti itu dan mereka yang dari jauh juga bisa kirimkan video dan fotonya untuk kita kompilasikan, kita gabung jadi videonya nanti kita upload di Instagram dan itu ada dari Sabu,
ada dari Kupang, ada dari Jakarta, ada dari Jogja, jauh juga dan dari Denpasar gitu. Tidak ada dari Batam. Rencananya. Ini kalau tidak ada, kebetulan ada saudara saya Epi di Batam, mungkin dia mau ikut. Oh, bisa banget. Epi. Oke. Dan untuk sekarang tetap kita berkegiatan, dan kebetulan minggu kemarin kita baru mulai lagi setelah kemarin hampir 1 bulan lebih itu vakum, karena memang kita sepakat kalau pertumbuhan COVID naik lagi, berarti memang kita harus istirahat, karena ya anak-anak tetap lebih akan aman bersama orang tua gitu. Kemudian kebetulan kemarin juga ada yang positif dan dari klaster anak sekolah kan, jadi memang kita liburkan. Minggu lalu kita baru mulai lagi, dan anak-anak tetap antusias, dan puji Tuhan kita selalu menyiapkan hand sanitizer kalau di tempat yang tidak ada air mengalir. Terus kemudian anak-anak juga memang kita wajibkan untuk pakai masker selama kegiatan, wajib, dan pendamping juga itu wajib. Dan untuk anak maupun orang tua yang sementara pilek atau kurang enak badan tidak boleh datang. Oke. Berarti protokol kesehatannya tetap terjaga. Nah, di sini juga sebenarnya teman-teman juga pasti bertanya, dan mungkin minta maaf mungkin di awal juga saya lupa untuk bertanya di sini. Kenapa namanya huruf kecil? Gitu. Kenapa tidak namanya huruf besar? Ataukah mungkin balok, cacar genjang, trapesium? Itu kan saya pikir lebih bisa diingat daripada huruf kecil. Oke. Atau kita ganti saja? Ya kan bisa saja kan, maksudnya begitu. Aduh, kan? ini podcastnya perut sakit. Bukan. Maksudnya begini, tariknya kan saya pikir-pikir juga kenapa namanya huruf kecil, kenapa tidak namanya huruf besar, ataukah tidak nama yang bagus lagi, huruf Itali mungkin. bold miringnya. Oke. Jadi kenapa huruf kecil? Yang pertama karena isinya anak-anak kecil gitu. Kemudian tapi ada juga huruf kecil ini juga menjadi penunjang untuk huruf besar. Dalam satu kalimat, awal kalimat oke lah huruf besar, tapi dia tidak akan ada artinya apa-apa, tidak estetik juga kalau dia berdiri sendiri. Kalau semuanya huruf besar kayaknya waduh kurang enak nih, harus ada huruf kecilnya juga. Dan huruf kecil ini anak-anak kecil dengan mimpi yang besar. Oke. So, sekaligus juga kenapa kita pakai ini kreasi dari salah satu pendamping huruf kecil, Aldo Fernandes. Nah, ini gambarnya pensil. Nah, kenapa pensil? Banyak yang kenapa pensil, kenapa tidak krayon atau apa gitu? Atau kenapa tidak roll yang untuk cat ya? Oke, kalau pensil itu sangat identik dengan anak-anak, karena biasanya anak-anak yang baru belajar menulis atau menggambar itu biasanya memakai pensil, dan pensil itu juga kalau kita salah mudah dihapus gitu. Dan ini juga kenapa kita memilih untuk membentuk komunitas anak-anak ya, karena anak-anak ini masih lebih mudah dibentuk dalam tanda kutip ya. Kita membentuk dengan pendidikan karakter ala kita gitu. Dan anak-anak ya seperti coretan di kertas menggunakan pensil. Ketika kita keliru, kita masih bisa koreksi gitu. Karena kalau kita sudah pakai ballpoint atau cat itu akan susah. Nah, itu seperti misalnya kalau kita berusaha untuk membentuk kembali orang dewasa atau remaja, itu susah sekali. Jadi lebih baik bentuknya dari kecil. Berarti untuk huruf kecil sih lebih orang tahu huruf kecil identitas ya pensil begitu ya. Gitu. Saya pikirnya mungkin bisa diganti dengan skop atau cangkul. Aktivitasnya lebih banyak menggambar gitu. Jadi kita atau kemungkinan kedepannya pakai kompresor. rencananya. Karena memang huruf kecil juga kita coba perkenalkan mereka juga dengan komunitas-komunitas lain, dan unik-unik begitu. Komunitas yang menggambar, kemarin Gurang Garit juga pernah, terus mereka sama seniman tato juga pernah. Seniman tato Momir pernah ya. Itu kenapa kita dengan seniman tato itu karena kita mau stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa orang bertato itu jahat. Betul sekali. Dan kita coba memperkenalkan anak-anak dengan seniman tato dan bekerja sama dengan seniman tato untuk materi yang nanti mereka bawakan seperti apa, sehingga anak-anak akhirnya terbuka pikiran, mindset mereka itu terbuka.
oh ternyata kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya saja gitu, karena betul. Iya, ini bisa saja orang sekarang yang tidak pakai tato saja koruptor gitu, bisa jadi koruptor. Nah sementara yang tatoan, yang telinga banyak tindikan itu justru banyak yang membantu orang kecil, banyak kegiatan sosial gitu. Betul. Itu yang sempat kemarin kita undang Atek Tato, tempat yang mungkin yang nonton juga atau teman-teman yang belum nonton bisa nonton juga. Ada Atek Tato yang mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu beliau ya, dengan tato sekujur di sekujur tubuhnya, di muka, bahkan di kepala-kepalanya tato semua. Tetapi padahal beliau itu tidak merokok, bahkan tidak minum minuman, itu tidak. Jadi kebanyakan mungkin dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini yang bisa berbaur dengan komunitas huruf kecil, saya yakin pasti anak-anak juga akan dibentuk untuk memahami, oh ternyata tidak semua orang yang bertato tuh bisa ya bilangnya begitu. Kalau bisa bilang begitu. Kegiatan-kegiatan apa saja yang teman-teman huruf kecil yang mungkin sudah pernah teman-teman huruf kecil lakukan? Terus mungkin ada mimpi-mimpi apa yang kedepannya mungkin mau dikejar dari kakak-kakak pendamping untuk anak-anak huruf kecil, dengan apalagi dengan masa pandemi yang seperti disampaikan tadi bahwa ada breaknya juga, apalagi pada saat masa pandemi awal saya yakin sempat break lama juga. Terus ini break lagi, saya yakin kan anak-anak kecil ini pasti ada yang malas dan sebagainya, apalagi tidak dengan absen dan sebagainya. Apakah teman-teman huruf kecil ini tidak takut nanti apakah huruf kecil ini bisa saja bubar atau bisa saja tidak ada yang bergabung di huruf kecil ini? Kalau ketakutan seperti itu jujur saja tidak ada, karena kita lihat sekarang saja makin banyak anak-anak yang bergabung gitu. Ada yang mungkin ada yang meliburkan diri untuk sesaat, tapi ada juga yang baru yang datang gitu, dan kita coba menjaga ikatan kita dengan anak-anak itu. Jadi ada beberapa anak yang memang sudah boleh punya handphone, nah itu kita bikin grup khusus untuk mereka. Kebetulan yang ada di dalam situ rentang usianya dari kelas 4, 5 sampai kelas 1 SMP, dan mereka boleh chat apa saja, share apa saja, tapi atas kontrol kita juga gitu. Nah ketika jam 9 malam, ayo istirahat, besok sekolah gitu. Kadang-kadang bukan kita lagi yang mengingatkan, tapi sudah yang posisinya sebagai kakak di situ yang kelas 1 SMP sudah bilang, ayo sudah istirahat, besok sekolah kayak gitu. Atau ada yang bilang, ini malam kita jangan cerita lama-lama karena besok ujian. Dan itu satu kebanggaan tersendiri untuk kita, ternyata huruf kecil ada dampak baiknya untuk mereka. Terus ketakutan untuk tidak ada anak-anak yang bergabung sama sekali tidak ada untuk kami. Kemudian apalagi nih tadi saya lupa lagi. Banyak omongnya, saya suka narasumber yang omong banyak begini, jadi saya diam-diam saja. Seumpan satu kata, omongnya panjang, bagus. Oke, jenis kegiatan. Tapi daging semua nih, isi daging semua nih. Amin. Sama seperti lava. Gratis. Nah, oke. Jadi jenis kegiatannya banyak sebenarnya. Yang paling penting adalah bukan kegiatan itu sendiri, tapi nilai atau poin yang mereka ambil dari kegiatan itu. Nah, misalnya menggambar. Ada anak-anak yang ada orang tua yang membawa anak-anak ke huruf kecil dengan pemahaman bahwa anak saya bergabung di huruf kecil, nanti dia bakal bisa menggambar, dia bakal gambarnya makin bagus gitu. Dan itu oke lah, anak ini datang dulu, tapi kita juga kasih pemahaman ke orang tua. Kalau gambarnya nanti hasil karyanya itu nanti makin bagus atau bagus, itu sebenarnya itu poin tambahan. Yang paling penting adalah bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-teman begitu. Karena percuma saja anak ibu dibawa ke sini, dia bisa gambar tapi dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman. Oleh karena itu kita seringnya kita meminta orang tua untuk membekali anak-anak ke huruf kecil, misalnya alat gambar mereka itu seadanya saja, tidak perlu lengkap-lengkap amat gitu. Karena apa? Biar sampai di sana mereka tahu, tolong dong gitu. Kakak saya mau pinjam pensil. Tolong. Nah itu ada yang kakak-kakaknya yang sudah kelas 6 atau kelas 1 SMP itu bantu runcingkan. Dan memang kita tidak pernah runcing pensil untuk anak-anak dengan maksud seperti itu. Ketika sampai di tempat kegiatan, kakak-kakaknya bantu runcing untuk adik-adik gitu. Kemudian setelah dibantu, bilang apa? Bilang terima kasih. Sekali dua kali mungkin belum bisa, tapi pertemuan selanjutnya sudah biasa anak-anak
mengucapkan minta tolong, terima kasih, permisi, itu sudah. Betul, itu saya yakin untuk saat ini bahkan kita yang dewasa juga kadang-kadang lupa untuk mengucapkan hal-hal itu, untuk mengucapkan kata terima kasih atau kata minta tolong. Kadang-kadang kita hanya hey, ya, seperti itu, tetapi hal-hal sepele sebenarnya. Padahal sepele itu kita pikirnya mungkin sudah panggil hey atau panggil apa itu mungkin sudah menjadi hal biasa buat kita. Tetapi mungkin lebih pantas atau lebih layak mungkin kita dengan ucapan tolong dong, tolong bantu saya. Itu tadi atau terima kasih banyak. Seperti kakak tadi. Jadi kita latih mereka untuk tidak langsung sebut nama. Kalau memang anak itu lebih usianya lebih tua, ya harus dipanggil kakak begitu. Okay. Dan memang 1-2 kali tidak langsung jadi. Itu jujur saja tidak langsung jadi. Tapi lama kelamaan terpola. Makanya saya bilang kenapa justru karena anak kecil lebih gampang dibentuk. Bahkan sampai ketika kan di dalam huruf kecil itu ada juga yang yang dari Chinese gitu kan. Awalnya tuh masih ada anak-anak yang masih Korea. maunya begitu lintas batas. Biar masuk ke Army Move. Jadi ada anak-anak yang masih suka olok-olok, mungkin karena kalau dilihat dari warna kulit agak beda sendiri gitu. Tapi ketika kita arahkan pelan-pelan akhirnya tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Nah, kemudian juga kegiatan, misalnya ada satu kegiatan yang pernah juga dikomplain sama orang tua. Jadi kita juga pernah ada komplain dari orang tua. Memang waktu itu tidak dikomplain langsung di grup orang tua, tapi di Japri kita ada kegiatan yang namanya curhat. Jadi anak-anak juga butuh curhat gitu. Curhat. Nah, curhat ini kita cerita apa saja. Misalnya liburan Natal. Siapa yang suka libur? Semua anak-anak pasti suka dong libur. Nah, terus libur Natal ini biasanya kamu bikin apa di rumah? Dan itu setiap anak kita usahakan untuk semuanya menyampaikan. Dan bukan hanya anak-anak, kita juga gitu. Kenapa gitu? Ini membantu anak-anak untuk berani menyatakan pendapat, berani bersuara. Dan lebih jauh lagi, anak-anak ini bisa menceritakan sesuatu yang bahkan tidak kita duga sebelumnya. Misalnya, sekarang terjadi pelecehan anak itu di mana-mana, tempatnya juga di mana-mana, dan kita kalau anak tidak bisa berbicara dalam artian susah untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, kita akan sulit untuk mencari. Bisa saja ketika mengalami pelecehan atau perlakuan kasar dan lain-lain, anak ini langsung drop, trauma dan lain-lain, terus akhirnya sama sekali tidak mau menceritakan apa yang dia alami. Dan puji Tuhan kegiatan curhat ini cukup membantu untuk beberapa anak yang menurut pengakuan orang tuanya tidak berani untuk maju ke depan kelas pada awalnya, bahkan sampai dengan kelas 5, kelas 6 SD. Itu akhirnya sekarang malah ikut cerdas cermat kayak gitu. Terus ya pokoknya kita banyak sekali kegiatan. Senangnya di situ sih. Betul, apa yang disampaikan kegiatan itu betul. Menurut saya juga, saya sangat setuju sekali di sini, karena memang betul untuk kegiatan seperti curhat ini mungkin menurut sebagian orang mungkin ada juga pasti ada pro kontra. Tetapi menurut saya secara pribadi itu mungkin sangat bagus, karena kita tidak tahu ya di rumahnya apakah anak itu diperlakukan sama seperti anak-anak lain. Betul. Jadi dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan mungkin dengan orang yang saat ini dekat, contohnya dekat dengan kakak-kakak pendamping dan sebagainya. Ya Kak Kikan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena banyak sekali tadi juga. Saya yakin kita semua yang nonton ini isi semua sih sebenarnya. Ini tadi tentang anak sih sebenarnya. Semua orang mungkin bisa jadi orang tua, semua orang bisa. Tetapi bisa menjadi orang tua yang baik, itu saya yakin mungkin ada 1 atau 2 orang saja. Karena mama, kau yang lahirkan, kau yang urus anak-anak, kau yang atur anak-anak. Itu seperti itu. Tetapi peran bapak sendiri ya, seperti saya mungkin calon bapak, otomatis kami juga mungkin punya peran
peran tersebut untuk melindungi anak-anak. Di sini mungkin saya cari uang saja, saya cari uang yang penting anak-anak bisa makan, selesai. Istri yang atur. Tetapi di sini saya yakin kakek Kikan mereka di sini punya komunitas ini juga membahas tentang ayah tersendiri. Mungkin bisa diceritakan sendiri, bisa disampaikan kepada teman-teman, bisa disampaikan kepada orang-orang tua yang menonton ini. Oke. Sebenarnya saya merasa tidak layak untuk menyampaikan sesuatu untuk orang tua ya, karena ya saya sendiri belum berkeluarga gitu. Siap. Cuma bermodalkan urus anak-anak, tapi yang mau saya tekankan di sini adalah kami juga mencari berbagai sumber untuk setiap kegiatan anak. Saya ingat kalau tadi dari Daniel Daniel bilang tadi ya, ini lebih ke gender ya. Siap. Nah, Juni tahun lalu itu kita buat kegiatan untuk anak-anak, untuk memperingati Hari Anak Nasional. Kita coba buat pandemic fun camp gitu. Nah, itu hanya 10 anak karena memang kita tetap harus dengan protokol kesehatan dan segala macamnya. Dan di dalam itu ada kegiatan-kegiatan yang kita selipkan ada pendidikan gender di dalamnya. Nah, di sini seperti yang Daniel sampaikan tadi, ibu yang melahirkan ya ibu yang urus anak gitu. Sebenarnya di sini kita salah persepsi menurut saya, karena kodrat perempuan itu ya menstruasi, melahirkan, menyusui gitu. Sementara untuk mengurus rumah, cuci piring, mengganti popok anak, memandikan anak, itu si ayah juga bisa melakukan, tidak ada kaitannya sama gender itu gitu. Nah, cuman mungkin karena kita dari rumah, dari budaya polanya seperti itu. Gitu. Kalau saya sudah tidur malam, mama sudah tidur malam, terus bapak pulang mabuk misalnya, terus mama harus bikin mie misalnya, kayak begitu. Padahal sebenarnya bapak bisa buat sendiri gitu. Untuk bapak-bapak. Nah, jadi waktu penting sekali nasihat dari kegiatan. Ingat, bapak-bapak ini nasihat dari leluhur ini. Waktu kegiatan fun pandemic camp kemarin itu mereka sendiri menyiapkan sarapannya mereka, makan malam mereka siapkan sendiri. Dan di situ ada 2 anak laki-laki, Gerald sama Gibran. Oke. Gerald bikin dadar telur, Gibran kupas bawang. Waktu saya tanya, awalnya nih agak canggung anaknya untuk kerja, tapi akhirnya mau kupas bawang juga. Kenapa mau kupas bawang? Biar tuh supaya nanti kalau mama sakit saya bisa masak sendiri. Nah, ini sebenarnya poin yang mungkin secara tidak sadar mereka belajar bahwa anak laki-laki sebenarnya bisa masak. Tidak ada masalahnya kalau anak laki-laki masak, atau tidak ada masalahnya kalau bapak masak. Jadi kalau mama sementara menyusui, bapak bisa kasih makan babi dulu, bisa cuci piring dulu. Kalau mama sudah bereskan rumah, bapak mungkin bisa jaga ade dulu. Begitu sih sebenarnya. Mungkin pulang dengan kondisi mabuk itu juga sebenarnya tanpa kita sadari itu kita mengajarkan kepada anak-anak sebenarnya. Dari sini kita tidak merasa bahwa kita yang paling benar, kita menasihati bukan, tetapi ini kita sebenarnya lebih ke sharing sebenarnya. Jadi buat mungkin yang ada yang tersinggung dan sebagainya itu kita mohon maaf mohon maaf. Tapi di sini karena kebetulan kita bahas tentang komunitas huruf kecil yang fokus ke pendidikan karakter. Betul, fokus ke pendidikan karakter. Jadi ini hal yang perlu kita sampaikan seperti itu. Nah, Kakak Kikan, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk di sesi kali ini, karena kedepannya saya yakin bukan kali ini kita undang Kakak Kikan karena banyak sekali sebenarnya hal yang ini kita baru undang Kakak Kikan karena mewakili komunitas huruf kecil, belum lagi mewakili komunitas bola, karena Kakak Kikan ini juga gila bola. Jadi saya yakin teman-teman yang punya yang fans Real Madrid pasti kenal Kakak Kikan karena beliau juga sempat menjadi ketua beberapa tahun di komunitas Real Madrid Momere, terus beralih ke sekarang untuk Bali Nusra. Orang artinya ya punya bakat bermain bola juga mungkin karena tidak disalurkan saja. Lagi kan banyak sekali kegiatan Kakak Kikan lalu ya, banyak sekali kegiatan. Apakah untuk huruf kecil ini tidak terbagi? Tidak, huruf kecil ini memang sudah kalau saya pribadi memang saya plotkan Sabtu sore itu huruf kecil itu memang sudah jadi komitmennya. Masuk tahun pertama masih oke, jalan dulu, mungkin masih euforia awal-awal, masih semangat. Terus masuk tahun kedua sempat sih mau berhenti,
karena capek, karena kadang-kadang begini, kadang-kadang juga ada selisih paham dengan teman dan segala macamnya. Tapi ketika saya selalu minta masukan dari selain orang tua yang kita rasa dekat, juga dari teman-teman, dari ada beberapa dari Kahya juga, bahwa kamu sudah memulai. Terus ketika anak-anak merasa nyaman dan menemukan tempat mereka, terus tiba-tiba kamu harus bubar, bagaimana gitu. Dan akhirnya di situ saya merasa terpanggil dan oke lah, saya memutuskan untuk sementara satu sore yang memang khusus untuk huruf kecil. Kecuali memang ada yang tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa ditunda, ya oke, baru huruf kecilnya bisa kita tunda. Untuk menjadi dewasa, kita tidak harus meninggalkan sisi anak-anak kita gitu. Terus setiap anak itu adalah seniman. Seniman seperti apa mereka kelak, ya kita mulainya dari sekarang gitu. Dan dalam kehidupan kita mungkin kalau ada anak-anak di rumah tidak selalu bersih. Terus saku kantong kita ini juga mungkin akan sering kosong, tapi tidak dengan hati kita. Serasa pengen punya anak. Sebelum saya ucapkan terima kasih banyak Kak Kikan sudah mau mampir di sini, sudah mau sharing-sharing yang berbobot juga sekali. Amin. Banyak hal-hal positif yang kita dapatkan dari Kak Kikan. Jadi sebenarnya saya sendiri sanggung sebenarnya dengan Kak Kikan, karena Kak Kikan menjelaskan begitu panjang lebarnya tentang anak-anak, dan saya hanya melongo melihat Kak Kikan. hanya bertanya beberapa, dan Kak Kikan menjawabnya panjang sekali, dan saya senang sekali dengan kedatangan Kak Kikan di sini, karena sharing hal-hal positif ini. Mungkin kemarin teman-teman mungkin buat apa sih sharing hal positif seperti itu, tapi saya pengen di setiap punya podcast ini selain hal-hal lucu-lucuan, mungkin hura-hura, tetapi ada juga poin-poin yang dia bawakan. Jadi setiap narasumber tuh punya karakter yang dia bawakan, yang dia bisa sharing di sini. Terus untuk Kak Kikan saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di sini di Lawan Podcast. Panjang umur, kebaikan, Tuhan Yesus memberkati, dan saya harapkan tetap mampir-mampir ke sini, karena selain Kak Kikan datang ke Lawan Podcast, Kak Kikan juga laundry sepatu di 90 Kids Choice Cleaning. Kak Kikan juga potong rambut wajib di 90 Kids Barbershop, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah endorse ini. Ada Lava Tools, Dixie, Bianca, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan bisa mampir. Aye bisa mampir di sini, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Kavino, Tubruk Gajah, dan ada saudara saya kameramen di belakang, ada Alfred Towon. Saya ucapkan terima kasih banyak karena kami tag ini sudah sampai dengan jam 11:30 malam. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.